saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, apa kabar sepanjang hari ini? Saya harap dimanapun kita berada saat ini, keadaan kita baik-baik. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Suryaningsih Simanjuntak dari Simpang Pulai. Kesempatan ini Tuhan memberikan saya menyampaikan firman Tuhan, bahwa apa yang diberikan, apa yang dijelaskan, semoga kita terberkati, amin. Di sini judul perikop yang saya bawakan adalah meraih keberhasilan. Seperti mana meraih keberhasilan? Kita buka dari Yosua 1 ayat 8. Demikian firman Tuhan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Amin. Pasti setiap kita manusia ingin berhasil dan beruntung. Nah, di kesempatan ini saya ingin membagikan ada 5 berhasil, yaitu berhasil dalam keluarga, berhasil dalam studi, berhasil dalam cita-cita, berhasil dalam segala hal. Itulah yang keinginan kita semua manusia itu. Tuhan tahu bahwa keinginan kita ingin berhasil, maka Tuhan ingin kasih kunci keberhasilan itu, yaitu saya ingin membagikan 3 poin kunci keberhasilan bagi kita, yaitu 1, berjalan dengan visi Allah. Visi adalah penghantar kita kepada tujuan kita. Berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dan ikuti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dan kita ingin berhasil pastinya mempunyai tujuan, ingin kemauan. Bagaimana kita ingin berhasil? Bagaimana kita ingin berhasil? Bagaimana kita meraih cita-cita kita dan studi kita? Bagaimana? Dan sini saya mau berkatakan, saya mau bilang, Tuhan, saya ingin berhasil dalam studi saya. Apapun yang terjadi, saya ikuti proses Tuhan, dan itu menjadi kekuatan bagi saya hingga saat ini. Dan mengapa kita membutuhkan visi itu? Visi membuat kita, prioritas kita fokus ke arah satu dengan ke arah yang lain. Dan saya ingin berbagi bagaimana saya belajar, bagaimana saya ingin meluruskan. Yang penting saya satu arah ke arah yang lain. Nah, visi yang kedua, meningkatkan efisien dan efektivitas. Visi membantu menyusun rencana dan strategi. Rencana itu seperti membentuk dan yang ingin dilakukan dan menyelesaikan cara-caranya. Nah, di sini saya mau cerita sedikit gimana waktu masa kuliah saya sangat terberkati dengan visi Bapak Gembala, di mana waktu masa kuliah saya dan teman-teman saya dijemput dengan Bapak Gembala kita, dan Bapak itu selalu memberikan visinya kepada anak-anaknya, dan saya mendengar dan saya sangat terberkati. Oh, seperti itu visi Bapak, dan saya membuka wawasan saya. Tuhan, bagaimana saya ingin mau berhasil? Pastinya kita mempunyai visi, dan kita harus mengandalkan Tuhan. Apapun keadaan, kita harus mengandalkan Tuhan. Nah, di sini poin kedua, saya ingin membagikan memiliki ketaatan. Keberhasilan itu harus punya ketaatan. Ketaatan nggak cukup kita hanya mengandalkan keadaan sendiri. Kita harus memiliki ketaatan kepada Tuhan dan datang kepada Tuhan. Nah, dalam keadaan seperti ini, kita sistem online, kadangkala ketaatan itu kurang. Dan ketaatan itu bukan cukup hanya mengucap, dan kita harus perlu bertindak. Ketaatan itu tidak perlu yang besar-besar, dan ketaatan itu kita belajar dari yang terkecil. Nah, mari kita buka dari Roma 5 ayat 19.
Roma 5 ayat 19. Jadi demikianlah firman Tuhan. Jadi sama seperti orang ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan itu semua orang menjadi orang benar. Amin. Mengapa kita harus mempunyai ketaatan? Karena kita menunjukkan kepercayaan kita kepada Tuhan, baik dari yang terkecil maupun yang terbesar. Nah, di sini saya mau cerita di mana saya belajar ketaatan itu dari KUL, di mana saya dididik, di mana dulu saya adalah baby rohani yang sering dijemput dan diantar. Nah, sekarang saya ingin belajar taat. Tuhan, saya ingin taat dari hal yang terkecil, baik dalam KUL, rumah doa persiapan dan doa puasa. Saya belajar taat dari tempat ini. Dulunya saya tidak taat dan sekarang saya ingin belajar taat dan merubah dari yang dulu hingga yang sekarang itu sudah berbeda. Nah, mari kita sama-sama buka dari 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 6. 1 Yohanes 3, 2 ayat 3 dan 6. Demikian firman Tuhan, dan inilah tanda bahwa kita mengenal Dia, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, Aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh-sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita mengetahui bahwa kita ada di dalamnya. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, dan ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Amin. Nah, di sini saya menyampaikan kunci keberhasilan taat segala sesuatu kembali kepada firman. Firman itu ya dan amin. Apa menjadi keluh kesah kita ada di dalam firman. Segala sesuatu ada itu di dalam firman. Nah, sini ada kunci ketiga, yaitu percaya pada janji Tuhan. Orang yang bertindak di dalam Tuhan adalah orang yang percaya kepada Tuhan, dan orang yang merenungkan firman Allah adalah orang yang percaya dan menyukai firman Tuhan. Amin. Mari kita buka bersama-sama dari Markus 11 ayat 24. Ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin. Nah, di sini apa yang kita minta, Tuhan pasti akan berikan. Apa yang ingin kita lakukan, pasti Tuhan membuka jalan. Kita ingin berhasil, pasti Tuhan akan membuka jalan untuk kita. Kita ingin berhasil dan beruntung ke next level, pasti Tuhan akan memberikan pada kita kuncinya. Kita tetap berpengharapan kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Apapun yang menjadi prioritas kita, menjadi visi kita, kita tetap percaya pada janji Tuhan. Karena firman adalah ya dan amin. Apapun yang kita minta, apapun yang kita minta pada Tuhan, semuanya itu ada kembali kepada firman. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan anaknya terlantar, dan Tuhan tidak memberikan anaknya itu saja, dan Tuhan ingin anaknya itu next level. Dan saya bersyukur di tempat ini, di mana saya diproses di tempat ini. Yang dulunya saya adalah baby rohani, dan saya 2 tahun tidak terbuka dengan apapun, tapi di tempat ini saya sangat terberkati. Dan kesimpulan tema yang saya dapat, hendaklah kita percaya kepada Tuhan